Indonesia adalah negara hukum, sebuah negara yang kehidupan masyarakatnya diatur oleh aturan, dijaga oleh aparat, dan dilayani oleh sistem administrasi publik. Semua itu berjalan dalam satu kerangka besar yang disebut administrasi hukum dan ketertiban. Tapi, apa sebenarnya administrasi hukum dan ketertiban itu? Mengapa perannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Administrasi hukum dan ketertiban adalah bagian dari administrasi publik yang berfokus pada penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan aturan hukum, serta pemeliharaan ketertiban sosial. Administrasi di sini bukan sekadar urusan dokumen atau pekerjaan administratif yang bersifat teknis semata, tetapi mencakup rangkaian proses yang panjang dan sistematis. Proses tersebut meliputi perencanaan kebijakan hukum yang matang, pengorganisasian lembaga dan sumber daya manusia, pelaksanaan aturan di lapangan, hingga pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan hukum benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya satu, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, adil, dan berkeadilan. Ketertiban memberikan kepastian dalam bertindak, keamanan menghadirkan rasa terlindungi, keadilan memastikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan prinsip berkeadilan menjamin bahwa hukum tidak hanya tegas, tetapi juga manusiawi dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Fungsi pertama adalah mengatur. Negara menyusun berbagai peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Aturan ini dibuat agar kehidupan masyarakat memiliki kepastian hukum. Kita tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Contohnya, aturan lalu lintas. Tanpa aturan, jalan raya akan menjadi ruang yang berbahaya dan kacau. Dalam administrasi hukum, regulasi tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa atau hanya untuk memenuhi kepentingan sesaat. Regulasi yang baik harus jelas rumusannya, adil substansinya, dan realistis untuk dilaksanakan oleh aparat maupun masyarakat. Jika aturan terlalu rumit, saling bertentangan, atau tidak sesuai dengan kondisi sosial, maka hukum akan sulit ditegakkan. Pada akhirnya, hukum justru kehilangan wibawanya dan kepercayaan publik pun menurun. Kita sampai pada fungsi kedua dalam administrasi hukum dan ketertiban, yaitu fungsi menjaga. Menjaga berarti memastikan bahwa aturan yang telah dibuat benar-benar dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penegakan hukum bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses administrasi yang terencana. Mulai dari pembagian kewenangan antar lembaga, prosedur penindakan,
hingga mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Di Indonesia, fungsi menjaga ini dijalankan oleh berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa penegakan hukum yang konsisten dan adil, aturan hanya akan menjadi tulisan di atas kertas. Karena itu, menjaga ketertiban berarti menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kami bekerja bukan hanya menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi, tetapi juga berupaya mencegah pelanggaran sejak awal. Upaya pencegahan ini dilakukan melalui kegiatan edukasi hukum, sosialisasi peraturan, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran hukum dan kemauan untuk menaati aturan tanpa paksaan. Fungsi ketiga adalah melayani. Melayani berarti menempatkan masyarakat sebagai pusat dari sistem administrasi hukum. Oleh karena itu, administrasi hukum harus dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses keadilan, tanpa prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak transparan, ataupun perlakuan yang diskriminatif. Pelayanan hukum mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembuatan dan pengurusan dokumen hukum, mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran atau maladministrasi, pemberian bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu, hingga proses pelayanan peradilan yang terbuka, cepat, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, masyarakat bukanlah objek hukum yang hanya dikenai aturan dan sanksi, melainkan subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, serta martabat yang harus dihormati. Karena itu, pelayanan hukum harus diberikan secara adil, transparan, dan manusiawi, agar hukum benar-benar dirasakan kehadirannya sebagai pelindung dan sarana keadilan bagi semua. Saya merasa sangat terbantu ketika proses pengaduan kini menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Saya bisa mengetahui alur penanganan laporan secara jelas, memantau perkembangannya, serta merasa yakin bahwa keluhan saya benar-benar ditindaklanjuti secara adil oleh pihak berwenang. Kita seringkali tidak menyadari bahwa administrasi hukum dan ketertiban sesungguhnya hadir dan bekerja dalam hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari. Keberadaannya terasa begitu dekat, meskipun sering dianggap sebagai hal yang biasa. Di lingkungan sekolah, administrasi hukum terlihat melalui tata tertib, aturan disiplin, serta mekanisme penyelesaian masalah yang bertujuan menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif. Di pasar, administrasi hukum hadir melalui perizinan usaha, pengaturan zonasi, serta perlindungan bagi pedagang dan konsumen. Di jalan raya, aturan lalu lintas, rambu-rambu, dan pengawasan aparat menjadi contoh nyata bagaimana administrasi hukum menjaga keselamatan dan ketertiban bersama. Sementara itu, di tingkat desa atau kelurahan, pelayanan administrasi seperti pengurusan surat, pendataan penduduk, dan penyelesaian persoalan warga menunjukkan peran negara yang hadir melalui sistem hukum dan administrasi.
seluruh aktivitas tersebut tidak berjalan secara acak, melainkan melalui sistem administrasi yang rapi, terkoordinasi, dan saling terhubung. Dengan sistem inilah, aturan dapat diterapkan secara konsisten dan pelayanan hukum dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Namun, administrasi hukum dan ketertiban juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Tantangan ini muncul baik dari dalam sistem birokrasi maupun dari lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang sering ditemui antara lain, birokrasi yang berbelit-belit dan lambat, tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih adanya praktik penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat. Kondisi ini membuat proses penegakan dan pelayanan hukum tidak berjalan optimal. Apabila administrasi hukum tidak dikelola dengan baik, dampaknya sangat serius. Hukum dapat kehilangan efektivitasnya, masyarakat menjadi apatis, dan kepercayaan publik terhadap negara serta lembaga penegak hukum pun akan menurun. Karena itu, reformasi administrasi hukum menjadi sebuah keharusan. Penyederhanaan birokrasi, peningkatan profesionalisme aparat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan publik adalah kunci utama untuk memperkuat sistem hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ke depan, administrasi hukum dan ketertiban dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Perubahan sosial yang cepat, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta tuntutan akan pelayanan yang serba cepat mengharuskan sistem hukum bertransformasi. Digitalisasi layanan hukum, keterbukaan informasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun administrasi hukum yang modern dan responsif. Melalui sistem digital, pelayanan dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, hukum tidak boleh hadir sebagai sesuatu yang menakutkan dan jauh dari rakyat. Hukum harus mampu melindungi hak-hak warga negara, memberikan rasa aman, serta melayani masyarakat dengan pendekatan yang adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Administrasi hukum dan ketertiban bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Setiap individu memiliki peran untuk menaati aturan, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungan sekitarnya. Dengan aturan yang jelas dan konsisten, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta pelayanan hukum yang manusiawi dan berpihak pada kepentingan masyarakat, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh sebagai negara yang tertib, aman, dan berkeadilan. Inilah cita-cita bersama yang hanya dapat terwujud melalui kerjasama antara negara dan masyarakat.